Oke. Oke, kakak-kakak. Ya, saya mulai ya. Saya mulai, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kakak-kakak atas kesempatannya. Sudah menyempatkan waktu dan berkomitmen untuk hadir dalam kegiatan kita Tatap Maya 3 hari ini. Sekarang kita sudah masuk di pemanfaatan di modul 1.2. Pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Oke, kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Untuk kita semua yang berada di ruang virtual ini. Sebelum memulai pembelajaran, adakah kakak-kakak satu menjadi partisipan untuk berdoa? Sebelum kita mulai lanjutkan kegiatan tak? Halo kakak-kakak, adakah yang mau berdoa? Atau saya tunjuk saja supaya semua terlibat aktif. Kakak, coba dulu didengar suaranya kakak Yunus Payung Sirenden. Oke. Halo kak, ya kakak, silahkan. Halo kakak. Iya. Ya. Saya yang pimpin doa ya. Iya siap kak. Oke siap kak. Oke. Kita mulai. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dan agama Kristen yang saya pimpin. Kita mulai doa kita. Terima kasih Tuhan yang di dalam surga. Kami berdoa semua dalam tatap muka Maya pada sore hari ini. Tetap muka berarti kami semua dalam keadaan sehat. Kesemuanya itu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan membimbing kami dan mengarahkan ke tatap muka kami ini. Semoga fasilitator kami berikanlah kekuatan kesehatan. Semoga boleh mengarahkan kami ke dalam PKG ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke kakak, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk berdoa. Saya lanjut ya kakak. Sebelum dilanjut sebenarnya saya mau pemilihan ketua kelas untuk di kelas tak. Ternyata di kelas-kelas 11 sudah ada semua ketua kelasnya. Di kelas 001 kakak Jeffrey ketua kelas. Jeffrianto Boropadang. Di kelas 002 kakak Daud ketua kelas. Yang di SMP Katolik. Bagusnya kalau di kelas tak kira-kira diaklamasi saja siapa kira-kira bagus jadi ketua kelas tak di sini. Coba rekomendasikan ki nama, kasih aktif saja Mike tak. Yardianse Talebong. Oke, satu nama masuk. Son Sosangranda. Son Sosangranda belum hadir ini Kakak Son. Oke. Satu nama masuk. Dua nih namanya kakak Yardianse. Ya muda-muda saja Talebong. Ya tiga nih. Muda dan energi ya. itu kakak Yardianse. Ya muda kakak. Oh enggak ada kalah muda kayaknya di sini kakak Hendra deh. Tidak ada kalah muda itu Yardianse Talebong. Masih single. Oh iya. Yardianse Talebong Pak. Halo. Oke dia aklamasi Wami di sepakat Maki. Ya sepakat. Dan setuju Maki. Kakak Yardianse Talebong, bagaimana? Didengar-dengar dulu suaranya kakak Yardianse Talebong. Setuju. Tidak bagus jaringanku ini, tidak tahu kenapa. Berarti siap nih jadi ketua kelas. Kakak Yardianse Talebong di. Iya, Yardianse Talebong dia jadi ketua kelas. Yang muda-muda jadi ketua kelas. Nandar kita kalau yang paling muda, masih sendiri juga. Ya, kita yang paling muda ini Kanda. Iya. Oke, difikskan Mia kakak-kakak. Ketua kelasnya diingat Miki saja. Dan ketua kelas ini juga bisa dibilang jago dalam hal IT. Silahkan ditanyakan adapun apa-apa
kekurangan tak misalnya dalam hal LMS dan lain-lain, silahkan ke ketua kelas juga bisa. Jangan ragu-ragu, orang jago ini. Kandang. Jago kandang. memang. Oke ya kakak-kakak, kita fix kan kesepakatannya kakak yang saya Lebong ya jadi ketua kelas. Karena bisa dibilang semua kita sebenarnya di sini yang masuk di waitlist dan ikuti program PKG PJOK ini orang-orang terpilihnya Tanah Toraja. Mereka orang-orang aktif, bagus datanya, dan sehingga kita masuk di waitlist dan di pembentukan kelas seperti ini. Jadi luar biasa sebenarnya hal-hal seperti ini dimanfaatkan dengan baik. Tunggu dulu ya kakak. Oke, saya lanjut slide-nya. Kelihatan kakak kan? Oke, saya kembali mau mengingatkan sebelum pembelajarannya kita dimulai benar-benar. Ini kerangka desainnya pertemuannya kita. Ada asinkronus yang harus dipenuhi sebanyak 25%. Itu asinkronus adalah prosesnya kita berselancar di LMS, mengerjakan tugas, saling berkomentar terhadap komentar-komentarnya teman, dan saling misalnya upload tugas termasuk juga asinkronus itu kalau mengupload tugas dan ada pembelajaran tatap maya. Di pembelajaran tatap maya ini online yang kita ketemui, sinkronus namanya. Ini tempatnya kita elaborasi pemahaman, belajar bersama rekan-rekan guru PJOK. Ya bersama saya masih proses belajar juga semua. Dan ada nanti tatap muka, dia jamnya lebih padat lagi 40%. Walaupun cuma 6 hari itu tatap muka nanti, tapi padat sekali jamnya. Jadi diusahakan juga kakak-kakak jaga kesehatan dengan baik supaya kita bisa selesaikan kegiatan ini sampai selesai kakak di. Saya lanjut ya kakak. Sekarang masuk kesepakatan bersama, hanya untuk mengingatkan kesepakatan bersama kita sebelumnya. Ada pula hal-hal yang seperti berikut, kita harus menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktunya kita bersama, misalnya setelah pertemuan dan selama pertemuan kita ini, memaksimalkan fitur chat, misalnya tidak sempat raise hand atau jelek jaringan, silahkan maksimalkan fitur chat, bisa pencet itu chat untuk bertanya dan atau mau menyangga jawaban dari misalnya sementara diskusi kita, bisa langsung raise hand juga kalau mau bertanya. Dan satu yang termasuk penting juga kakak, gangguan teknis itu adalah hal yang wajar. Misalnya sementara Google Meeting kayak begini dan terlempar, itu hal yang wajar. Berusaha saja masuk kembali supaya absen tak tetap jalan. Lanjut ya kakak. Kemana? Ya kemana? Saya bingung kalau ada pertanyaan begini di slide, kemana? Oke lanjut ya kak. Oh ternyata kita diarahkan ke tujuan luas. Secara luas programnya kita ini ternyata untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara aktif, secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Jadi selalu berefleksi dan mengenali diri tak sendiri. Oh benar nikah caraku lakukan pembelajaran PJOK, oh beginikah pembelajaran PJOK ku. Ya seperti itulah kakak kira-kira. Jadi untuk capaian akhir pelatihan, guru PJOK atau kita-kita yang ada di sini kakak-kakak, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, atau bisa dibilang asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Jadi tujuannya di awal itu tujuan luasnya di atas, dan capaian akhir yang diharapkan adalah ini capaian akhirnya di bawah toh. Saya lanjutkan Kak.
Capaian tujuan umumnya, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset, kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus atau modul. 1. Guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melakukan pembelajaran PJOK. Dan guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang ada di sekolah masing-masing. Halo Bapak, halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Bahasa Torajanya asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Ini intinya dari inti tujuannya kita hari ini. Dan adapun agendanya kita hari ini, 5 menit pembukaan, 10 menit berpikir berbasis aset atau kekuatan, 60 menit kita akan lakukan sekitar diskusi tentang kasus, situasi kasus 3, situasi kasus 4, dan situasi kasus 5. Akan dibagi kelompok nanti kakak-kakak untuk bahas masing-masing ini situasi 3, situasi 4, dan situasi 5. Ini jelas untuk situasi 3 pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK, situasi 4-nya menerapkan pendekatan asset based thinking atau pemikiran berbasis aset, dan yang kelima pemanfaatan aset secara maksimal. Sudah dipetakan aset tak, oh begini cara dimanfaatkannya ternyata. Dan 10 menit memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan, dan 5 menit penutup, refleksi dan foto bersama. Diingatkan saya kakak-kakak ya untuk foto bersama nanti. Lumayan ada jadi status tak nanti di WA salah satunya, dan laporannya kita sebenarnya juga. Bukan cuma status yang. Oke kakak ya. Next slide. Apa? Ternyata kita ditanya apa di sini ya, apa? Oke lanjut ya. Ternyata kita diarahkan ke sini. Ada perkataan katanya Mahatma Gandhi di sini mengatakan, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Luar biasa kutipannya Mahatma Gandhi kakak ya. Oke kita lanjut sampai ke tahapnya apa. Oke. Kita di sini coba menulis dulu di kolom chat kakak ya tentang pertanyaan pemantik yang ada di depan kita. Berdasarkan proses pembelajaran Anda secara mandiri dan pengalaman setelah pendidikan guru penggerak dan menjadi guru PJOK selama ini, apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking atau pemikiran berbasis aset? Tuliskan dalam satu kalimat di kolom chat dalam waktu 3 menit ya kakak. Kurang lebih 2 menit lah saya baca chat dan kita lanjutkan. Silahkan diketik dalam kolom chat apa sih pemikiran awal tentang pemikiran berbasis aset ini. Saya buka kolom chat ya kak. Sambil saya tunggu chatnya kakak-kakak di kolom chat, manfaatkan fitur chat dengan baik ya kak.
Apakah ada kakak-kakak sekalian di sini yang kewalahan klik tombol chat? Ini kalau tombol chat kakak, tulisannya pesan dalam panggilan. Di situ diklik dan bisa mengetik di situ. Silakan tuliskan dalam satu kalimat singkat. Singkat saja kakak, enggak apa-apa singkat. Oke, sudah 2 kakak-kakak yang masuk. Sorry. Oke, saya baca-baca kakak ya. Kakak Wiryaningsih, pendekatan yang lebih berfokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang kita tidak miliki. Siap kakak? Kakak Yunus Payung Sirenden, pendekatan yang berfokus pada apa yang dimiliki, bukan apa yang tidak dimiliki. Siap, sama. Kakak Monika, pandangan saya terhadap pendekatan asset based thinking yaitu sangat baik dan sangat membantu dalam meningkatkan dan mendorong serta motivasi peserta didik untuk terus berkembang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Siap kakak Maria Sirenden, berpikir positif untuk pengembangan diri. Siap kakak Yardianse Talebong, kakak kota kelas. Asset based thinking, pemahaman saya pendekatan yang memusatkan perhatian dan fokus pada kekuatan berpikir positif. Siap kakak. Kak Yansen Mardi, pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan aset yang dimiliki, bukan pada kekurangan yang ada. Mantap ini Kakak Yansen Mardi, sudah ikuti pelatihannya kapan di kantor dinas? Oke, Kakak Matius Demangopo, menurut saya pendekatan yang menekankan pada pengenalan dan pemanfaatan kekuatan sumber daya. Siap kakak, mantap, yang ada baik pribadi maupun kelompok. Kakak Samuel, mengembangkan diri dengan selalu berfokus pada pengembangan diri. Siap kakak Samuel. Kakak Seminarto, pendekatan yang berfokus pada apa yang kita miliki dan kita lakukan. Wih, mantap. Oke kakak Hindra, berpikir positif. Oke, lanjut ya kakak. Sudah benar semua jawaban tak? Aman. Selanjutnya kita sampai di tahapnya asset based thinking. Dan apa sih keistimewaannya asset based thinking? Ada kutipan lagi saya ingat kakak yang dikatakan Wayne Dyer. Dia mengatakan, ubah cara kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu akan berubah. Jadi bukan saya katakan ini kakak ya, ini kutipan yang dikatakan Wayne Dyer. Dia bilang, ubah cara kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu akan berubah. Jadi bisa dibilang di sini saya jelaskan sedikit tentang asset based thinking. Atau ada kakak-kakak yang sudah bongkar-bongkar modulnya, bisa sih sebenarnya Resen. Untuk sebentar juga. Tapi saya jelaskan sedikit tentang asset based thinking. Itu sebenarnya adalah beberapa pemikiran berbasis aset. Di sini pemikiran berbasis aset yang ada di sekolahnya kita. Ada beberapa sebenarnya asetnya yang ada di sekolah tak. Tiap-tiap satuan pendidikan punya beberapa aset. Jadi yang pertama itu ada aset manusia, yang di dalamnya ada nih peserta didik, guru, dan orang tua. Itu aset manusia yang dimiliki satuan pendidikan.
Lantas yang kedua itu ada yang disebut dengan aset sosial. Aset sosial ini sebenarnya bisa dibilang suasana sekolah yang mendukung PJOK dibuktikan dengan adanya antusias warga sekolah ikut berperan serta dalam program terkait pendidikan jasmani di sekolah. Bisa dibilang ini aset sosial memanfaatkan masyarakat sekitar untuk dukung kita dalam program pembelajarannya kita di sekolah. Itu tentang aset sosial. Kalau tentang aset politik, ada juga yang namanya aset politik. Aset politik itu tentang kebijakan atau kekuasaannya kepala sekolah dimanfaatkan. Misalnya sama juga kebijakannya kepala Lembang dimanfaatkan untuk mengakomodir pembelajaran-pembelajaran PJOK yang ada di sekolah. Ada kemarin salah satu contoh dia manfaatkan aset politik untuk sekolahnya. Salah satunya ada di sini Kakak Asminarto namanya. Dia manfaatkan aset politik, dia pinjam tendanya kantor desa untuk dia jadikan tempat tenda di tempat pramukanya. Jadi ndak capek-capek dia pergi cari bambu. Dia cuman butuh pendekatan secara politik ke kantor Lembang. Dia gunakan kemampuannya kepala sekolahnya bersurat dan sebagainya untuk dapatkan pinjam tenda dari kantor Lembang. Ini salah satu contoh sebenarnya pemanfaatan aset politik untuk sekolah tak. Itu salah satu contohnya dan masih banyak. Ada sebenarnya 7 aset. Aset lingkungan, aset budaya, dan masih ada lagi aset-aset dan seterusnya. Dan keistimewaannya ini aset, kalau kita berpikir secara aset, bisa dibilang pola pikir tak akan berpikir di setiap masalah yang ada di sekolah, pola pikir tak akan berpikir, oh apa yang saya miliki, itu yang saya manfaatkan. Bukan bilang, oh tidak ada prasaranaku ini, tapi bagaimana ya cara menjalankan, bagaimana cara main bola kalau tidak ada bola. Tapi diusahakan kita berpikir apa aset yang ada, itu yang dimanfaatkan. Ya misalnya kita punya uang 1.000 rupiah beli balon, ya pakai itu saja balon modifikasi pembelajaran misalnya contoh ya Kakak. Itu salah satu contoh untuk keistimewaannya kita berpikir asset based thinking. Jadi sama tadi yang bilang Kakak, sama tadi yang bilang ini Wendir, kalau kita rubah cara pandang tak memandang sesuatu, maka sesuatu itu insya Allah akan berubah. Saya lanjut ya Kakak. Kita sampai di tahap mengapa. 20 menit mengapa. Oke, sekarang kita masuk pada capaian pembelajaran. Kita di sini sebenarnya diharapkan juga peserta didik berpartisipasi aktif dalam pendidikan jasmani, menyehatkan di luar ruang atau di lingkungan alam, dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Ini yang diharapkan dari capaian pembelajarannya kita di sekolah nantinya juga Kakak. Kita tingkatkan kemauannya peserta didik masing-masing. Oke ya Kakak, lanjut. Oh, kita sudah masuk di studi kasus 3. Di tahap ini saya akan bagi kelompok masing-masing. Tunggu dulu ya Kakak, ada chatnya Kakak Metiana. Masuk, keluar, masuk. Ini. Oke. Saya akan bagi kelompok ya kakak-kakak. Semua dari kelompok, semua dari kakak-kakak di sini nanti akan mendiskusikan tentang kasus 3. Dan kalau bisa foto atau bebas, mau ki foto ini kasus 3, mau ki simpan ki ini kasus 3, atau saya kirimkan ki link juga bisa ini kasus 3. Jadi bisa dibilang ini kasus 3 nanti akan dibahas masing-masing kelompok tak. Saya bacakan ki dulu ini kasus 3. Oke, kasus 3 ini diarahkan ki ada kasus pada saat
menentukan tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitas kegiatan dari capaian pembelajaran, Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah. Dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dan dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area yang sangat luas dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruang lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunan dirusak oleh warga. Pak Gerak amat kecewa padahal ia juga telah menampung suara peserta didik dan menyampaikan gagasan untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah area perkebunan kopi yang tertutup tersebut, karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat menegosiasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini. Kepada orang tua peserta didik serta perkebunan kopi tersebut, Pak Gerak merasa pesimis. Gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya ataupun harapan apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU terhadap belum dapat terlaksana. Sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Jadi studi kasus ini kakak nanti akan kita bahas masing-masing kelompok tak. Kita bahas masing-masing di kelompok tak. Akan ada pertanyaan pemantik di sana. Ini pertanyaan pemantiknya ya. Berdasarkan studi kasus ketiga, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Yang kedua, identifikasikan aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Dan yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan berbasis aset dalam situasi tersebut. Jadi yang dimintakan kakak-kakak, identifikasikan pendekatan berpikir apa yang harus digunakan. Ya jelas, pendekatan berpikir berbasis aset. Yang kedua, identifikasikan aset apa saja yang dimiliki di situasinya, itu kasus 3. Dan ketiga, jelaskan strateginya. Saya sekarang bagikan kelompoknya ya kakak, saya bagi secara acak saja di sini. Siap-siap saja tekan tombol OK gabung ke room setelah saya bagikan ke kelompok tak. Akan ada 3 kelompok ya kakak. Di kelompok 1 akan tetap berada di ruang utama. Dan yang kelompok kedua akan ada di kelompok kedua. Dan yang kelompok 3 akan ada di kelompok ia tetap akan ke kelompok 3 ya. Hanya kelompok 1 tetap berada di sini. Dulu saya waktu beberapa menit kakak untuk atur ke kelompok tak. Jadi kelompoknya ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 kakak ya.
Oke, saya sebut nama kelompoknya kakak ya. Kelompok 1, kakak Asminarto. Kelompok 1, Asminarto, Maria Sirenden, Reza, dan kakak Yardiansyah Talebong. Kelompok 2, Irwan, Matius, kakak Matius, kakak Monika, kakak Yunus Payung Sirenden. Di kelompok ketiga, Hendra, Samuel, kakak Wiryaningsi, dan kakak Jansen Mardi. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 kakak, ingat ya, akan muncul di layar tak pembagian layar nanti. Silakan tinggal klik gabung. Ya kakak, saya mulai ya. Silakan masing-masing gabung ke kelompoknya kakak. Yang ke diam-diam ya kakak, kerja kelompok itu. Berapa orang satu kelompok? 4. Mana kanda aku ini Pak Seminar, kenapa tidak ada aku lihat mukanya ini? Mana kelompok 1 ini? Kalau maki enak, kanda lihat di kolom chat. Saya bawa lihat di kolom chat. Mana kanda bilang kolom chatku? Ini kolom chat untuk kelompok 1, silahkan digas. Kerja di situ Ki, bagus sama-sama. Yang kita kirim kan, yang kita kirim ke chat itu linknya. Iya, link chat itu. Tinggal kita klik semua di situ, kita kerja Ki sama-sama di situ. Saya keliling ruangan dulu kakak nih. Bika sweeping dulu, nanti tidak ada nak kerja orang di sebelah. Halo kakak Wiryaningsi. Kenapa nak keluar masuk kakak Wiryaningsi? Keliling dulu ke room sebelah di. Tidak bagus lagi jaringan. Minta maafin ya, saya di mobil mau menuju ke rumah bosku. Siap, Kanda.
Ardiansyah dan Pelan-pelan Ki. Ardes dan Maria. Ye. Baru menuju ke rumah dari sekolah. Di mana Ki Kanda Seminarto? Mau ke rumah. Oh, di Iya. jalan. Iya. Oke. Bapra. Yo, hati-hati. Anu kanina nah, Begitu sementara memang di orang sekolah. Ya, hati-hati. Begitu memang Jaga banyak cepat. Besok, Tidak. besok anunya. Orientasi. Entah itu pergi deh. Ya. Oke, lanjut. Share screen kita wah Kakak Ardes supaya lihat Ki juga teman-teman tak kerjakan nih. Ya, kerjakan Kelompok begitu, Pak. 3 juga bagusnya share screen supaya Sama Ibu Maria. Lancar jika kacamatanya kulihat. dikerjakan sama-sama share screen saja. Menyala kacamatanya Ibu Maria. Tombol share screen-nya. Iya, tenang lama tuh negara ganti kayak Indonesia. Ya. Kita kelas. Iya. Kakak Mitiana, biar nih Kakak Mitiana gabung di situ di. Udah gabung di kelompok 1, baru masuk Kakak Mitiana. HP ri ku pakai doto tena. Wah, menyala juga kacamatanya Bu Metiana. Iya kan mau lihat nih, jadi pakai kacamata. Bagaimana tidak lihat nih? Banguran Nasatra tuh kakak seminar terbang saya suka ya. Korin nih kondenko. Ya. Nanti maka cari jaringan di ini gunung kan. Iya, itu gunung-gunung. Oke. Kok dibahas? Apa materi itu? Kayak kemarin tak ada. Teom jaringan. Ada nih apa? Tempatnya suara dari doa. Doang kemarin nanti tek. Ya sistem hati jaringan atau itu dua itu. Ya kita makan dulu. Apa orang dari kau cemurni? Deketin jaringan, deketin dulu. Dibahas. Bertahan. Ini di ruang mana? Halo. Jadi ada link di kolom chat itu Bu, kita klik supaya kita kerjasama tugas yang ada di dalam.
Kemarin mati BTP. Mana kita ambil Marian. Mandi juga. Tak makan. Mana kemarin makan doang apa? Minta maaf kakak-kakak semua. Halo. Bagaimana nih kakak-kakak dia? Yang mau dikerjakan? Apa mana aku Maria dan dia apa ada? Tapi kan dia kedengaran jika sampai ada sepeda nomor
Apa kerjanya? Abdi kerjanya kakak. Masalah yang tidak tahu, tidak ada materinya dengar. Itu klik itu ada link di situ Bu Kametio. Ada link di Bu di kolom chat. Kita klik. Ulang kita link ke Garde. Ndak na lihat link karena terlambat ki masuk. Oh iya. Tidak ada. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Tidak ada. Tidak ada kakak linknya. Kirim ulang. Tunggu Bu, saya copy linknya. Ada linknya di kolom chat Ibu, bisa kita klik. Kita kerjasama di situ di kelompok 1. Kakak dong. Kakak dong. Iya kakak dong. Kak, masing-masing mengisi kah? Kelompok dong. Kerjasama masing-masing kakak. mengisi kah atau bagaimana? Kerjasama. Kerjasama Bu, kerja kelompok. Ya. Kerjasama. Jadi ada pertanyaan di situ kakak. 3. Jadi itu yang kita diskusikan ya. Kelompok 1. Ada pertanyaan 3 nomor di situ Bu. Ini tidak ada jaring kakak. Pendekatan. Oh iya. Salah. Jadi kita baca dulu yang slide pertamanya di atas, baru pertanyaannya di bawah. Halo kakak-kakak. Kalau menurut saya pendekatan berbasis masalah dan yang kedua pendekatan berbasis proyek. Apa yang pertama tadi Bu? Yang nomor 1? Kasih nyala dulu anunya Bu. Mikrofonnya. Pendekatan berbasis masalah dan pendekatan berbasis proyek. Project berbasis masalah yang berbasis proyek. Oh iya. Kalau saya. Kayaknya Bu, untuk pertanyaan nomor 1 itu pendekatan berpikir apa, bukan pendekatan pembelajaran apa yang kita terapkan. Atau bagaimana kalau pendapat tak tentang pertanyaan nomor 1 Bu? Karena kita Pendekatan diskusi berpikir, kantor, ya. jadi harus masukkan pandangan. Iya.
Rame kelompok 1. Kakak Son Iya kakak. ke kelompok 2 di. Ya. Baru bergabung Kakak Sosan Randa, saya pindahkan ke kelompok 2, masih ada waktu sekitar 3 menit untuk saling diskusi di sana. Tidak ada waktu dikerja kakak. Edit room Kakak Son pindah di kelompok 2 di, tinggal pencet OK-nya. Kasih kelompok 1 nih Pak Son nih. Kakak Son. Ada Mito Ibu Mitiana gabung, Kakak Mitiana gabung di sini berlima makina. Masa 6 di sini di sebelah 2. Oke, Kakak Son, masih ada 3 menit. Kakak Asiminarto di mana? Mau kau ini Kakak Asiminarto Di mana saya berpindah? Di kelompok 2 Kakak. Sudah saya tinggal kita pencet OK itu. Di layar tak. Mana? Oke di sini di. Iya. Sudah di kelompok 2 Minamata. Tapi masih ada di sini. Oke lah Kakak Son, biar sebentar lagi di pembagian lagi. Nanti masih ada kasus 5 dan kasus 4. Oh, oke. Oh di jalan juga Kakak Son. Jangan dulu main HP Kakak, silahkan menyetir dulu. Iya, iya, iya.
Kerjakan Miki dulu kakak-kakak. Sementara untuk perjalanan. Tadi suara nanti ya. Full mo. Berapa mulai aja? Apa peleli? Do ano? Doang ulangan nanti saya nalamak kam tito. Apa pala to? Kerja kelompok. Doang ko source maayasin sa Manila to. Edisi itu mau kok. Kira naun di lupa tama. Halo, waktunya sudah habis kakak. Terlempar semuanya kembali ke ruang utama. Halo kakak Tes. Sudah gabung semua di grup utama. Sudah gabung semua kakak di grup utama. Halo. Temannya sudah gabung semua di grup utama ya kakak. Halo. Belum. Sayang, tadi kami jawab sendiri. Tutup suara. Suaranya dimatikan nih dulu. Bermasalah. Oke kakak ya, aman. Sekarang waktunya, adakah yang mau presentasi duluan tentang apa yang dia bahas tadi? Kalau tidak ada, saya acak lagi nama kelompoknya. Setidaknya kita kakak bisa bahas 2 kasus lah di sini. Kalau tidak dapat 3 kasus. Oke kakak ya. Adakah yang mau resen kakak untuk pembagian kelompoknya? Ada kakak yang mau resen dari kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3 yang persentase untuk kelompoknya? Adakah? Kakak Resa, gas. Oke, kakak Monica, silahkan. Perwakilan dari kelompok 2 ya, silahkan duluan Ki kakak. Silahkan share screen. Mana Mi kakak Monica? Silahkan kakak. Ini ada tombol share screen tuh.
Silakan share screen Ki. Ya. Baik. Bebas dari kelompok tak, siapa yang mau jadi moderatornya, siapa yang mau menjelaskan materinya, kasusnya, pertanyaan pemantik dan jawaban hasil diskusi, tak bebas kakak. Tunggu. Saya tidak bisa share screen, kenapa ini laptop? Error atau saya yang error? Bisa kakak, bisa. Di share ya. Iya. Nah, saya tidak tahu share di mana ini. Nih kakak tutorial share-nya nah. Nih semua layar Ki ceritanya. Oh, terpantul-pantul. Nih misalnya ada di sini. Parah kalau begini terpantul-pantul. Itu tombol share screen di bawah. Sampingnya tombol muka senyum. Terus pilih yang mana mau di-share, tap Chrome tak. Ada di situ, kita buka tadi itu link tak di situ. Mana? Oke, kakak kelompok 2 saya bantu share screen saja, Dik. Iya. Tolongin dong. Wah, mantap sekali persiapan memang ini kakak kelompok 2. Kelihatan jika kak. Oke, silakan kak. Sudah muncul nih hasil diskusi tak? Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2, saya bacakan saja hasil diskusi kami ya. Yang pertama, pendekatan berpikir yang digunakan guru dalam situasi tersebut adalah asset-based thinking. Yang kedua, aset yang dimiliki dalam situasi tersebut adalah yang pertama ada aset politik, yaitu bernegosiasi dengan pemilik perkebunan kopi untuk bekerja sama. Yang kedua, aset lingkungan atau alam, yaitu area perkebunan kopi yang luas dan dekat dengan sekolah yang bisa digunakan untuk belajar di luar ruang. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK. Yang ketiga, aset manusia, yaitu ada guru, kepala sekolah, dan orang tua murid. Kemudian yang ketiga, strategi yang akan kami kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut adalah melakukan upaya negosiasi dengan pemilik perkebunan kopi, mengadakan sosialisasi kepada orang tua siswa. Itu yang berhasil kami diskusikan bersama pada kelompok 2. Silahkan kakak-kakak memberikan tanggapan atau masukan. Terima kasih. Oke, kakak-kakak dari kelompok 1 dan 3 silahkan salah satunya perwakilannya kelompok Ta silahkan diberikan tanggapan, saran, atau ingin menambahkan silahkan kakak-kakak kelompok 1 dan kelompok 3 dipersilahkan. Halo. Halo kakak-kakak kelompok 1, kelompok 3.
Silakan diberikan tanggapan kakak-kakak kelompok 1 dan kelompok 3. Iya 3. Semua sudah mengerjakan jadi. Oke. Saya ambil alih ya kakak. Oke, tidak ada Ji yang ingin menambahkan, silakan. Yang kelompok selanjutnya yang ingin persentase kakak-kakak. Kelompok 1 atau kelompok 3. Saya acak ya kakak. Saya stop share. Kelompok 2 sudah aman. Silakan sekarang dari kelompok. Saya share screen dulu. Saya share screen dari kelompok selanjutnya yang akan persentase adalah kelompok tidak bisa memang lolos Kakak Ardes. Oke, silakan untuk kelompok 1 persentase Kakak share screen di. Saya stop share dulu. Oke, bukan saya yang ngatur kakak ya, sistem yang ngatur ya. Oke. Terima kasih. Bagaimana kakak Reza, siap menjelaskan? Saya moderator. Siap, mantap. Ada bagus Kakak Reza. moderatornya memang. Mana kakak Reza? Tidak ada suaranya kakak Reza. Mungkin jaringannya lagi bermasalah kayaknya. Tertukaran kita kakak, yang lain moderator kita yang jelaskan Ki. Kemarin kakak Reza kayaknya suka sekali angkat tangan, ya. Tidak ada yang tangannya di atas kulihat. Oke, ambil alih saja kakak Ardes, kakak ketua kelas supaya bisa cepat-cepat dan efisien waktu tak. Masih ada kasus 4 dan 5. Iya, sudah tampil di yang screen. Mantap sekali. Aman kakak. Tinggal di zoom sedikit supaya kakak-kakak yang lain bisa lihat. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini merupakan diskusi kami, terutama ini pendapatnya Ibu Metiana dengan Ibu siapa lagi satu tadi itu, kakak siapa lagi? Maria. Kakak Maria. Kakak Maria. Oke, jadi yang pertama itu pendekatan berpikir yang digunakan di sini, pendekatan berpikir komunikasi yang baik dan efektif, karena pemahaman kelompok kami mengenai kasus di atas sangat membutuhkan kesabaran untuk dapat bisa mencapai hasil yang baik, karena kita ketahui karakter Pak Gerak bisa dibilang orang yang sulit menerima pendapat. Kemudian yang kedua, aset yang dimiliki dalam situasi ini adalah kemampuan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok dan menemukan solusi baru. Kemudian yang dibawanya lagi, strategi yang dikembangkan adalah memberikan umpan balik untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir mereka. Kemudian, guru menggunakan pendekatan berpikir menciptakan suasana belajar, siswa mendorong untuk berdiskusi, bertanya, dan menemukan solusi tersendiri. Oke, saya kira itu pemaparan dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan atau sanggahan dari kelompok lain. Terima kasih.
Oke kakak, adakah tanggapan atau sanggahan atau saran untuk kelompok 1 dari pemaparannya di atas ini? Adakah kakak-kakak yang ingin berikan tanggapan atau saran? Silakan resen saja kakak, tidak usah malu-malu supaya kita tambah akrab masing-masing. Silakan diresen saja kakak. Ya kita anggap ini sebagai bahan untuk berbagi praktik baiknya kita di sini. Ada suara ayam. Matikan mah terserahnya. Oke kakak, adakah yang mau tanggapi? Kakak Yansen Mardi mungkin mau menanggapi? Atau kakak Samuel kah? Kakak Son, oh kakak Son di mobil ya? Atau kakak Reza kelompoknya? Oke, saya langsung saja ya kakak. Ceritanya di sini kakak Ardes pendekatan berpikir komunikatif. Ceritanya dia pakai pendekatannya tetap berpikir berbasis aset ya, berpikir aset based thinking. Jadi yang keduanya dia aset yang dimilikinya di sekolah adalah kemampuan siswa untuk bekerja sama. Dia tetap manfaatkan aset manusianya. Dia gunakan siswanya di lingkungan sekolahnya, dan yang strateginya yang dia mau terapkan adalah guru menggunakan pendekatan guru selalu tetap menggunakan pendekatan berpikir berbasis aset. Ya mantap ini kakak ya. Silakan sekarang stop share kakak Ardes. Kita kasih kesempatan untuk kelompok terakhir atau kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya bersama. Silakan kakak siapa tadi ya? Jansen, Wiryaningsi, Hendra, sama saya lupa saya satu tadi. Silakan kakak. Silakan diambil alih. Saya serahkan ke kelompok 3. Silakan kakak. Halo kakak kelompok 3. Halo. Saya bantu ya. Saya bantu share screen. Mana ya penyanyi kelompok 3 ini dia. Oh mungkin kakak Yansen Mardi mau bacakan. Saya bantu share screen ya kakak. Studi kasus kelompok 3 ini dia. Ini dia hasil diskusinya kelompok 3 kakak-kakak. Silakan untuk kakak Yansen Mardi mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya. Oke, saya serahkan sekarang. Oke, untuk mewakili, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3, mewakili teman-teman Wiryaningsi, Kak Hendra, Kak Samuel, dan saya sendiri akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertanyaan pemantiknya, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Ya, jadi pendekatan berpikir yang digunakan ialah pendekatan berbasis masalah atau hambatan. Kemudian pertanyaan kedua, Halo?
Ya silahkan kakak, lanjutkan kakak. Kedengaran kak. Yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Ya, jadi identifikasi aset yang dimiliki dalam situasi ini adalah merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah dan fokus mencari bantuan dari pihak lain. Kemudian yang kedua, menggunakan sumber daya sekolah dengan melibatkan seluruh anggota komunitas sekolah. Dan yang ketiga, memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal. Itulah hasil diskusi kelompok kami yang dipaparkan pada saat ini. Mungkin ada masukan untuk kami kelompok 3, namun tidak usah dikritik ya. Tidak apa-apa kak, aman itu. Kami hanya butuh masukan untuk memperbaiki kalau ada yang kurang sesuai yang kita harapkan. Terima kasih dari kelompok 3 mewakili teman-teman. Oke kakak-kakak yang lain, katanya kakak Yansen Wardi takut dikritik, padahal tidak apa-apa, kritik untuk pengembangan. Oke, kakak-kakak yang lain, kakak Yansen Wardi di sini sebenarnya berharap tambahan dan saran tak siapa tahu dari hasil diskusi dan kelompok diskusi tak ini bisa kita tambahkan yang hasil diskusi kelompoknya dia. Oh, kakak Monika silakan kakak. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari hasil diskusi kakak-kakak dari kelompok 3 yang mungkin ini bukan berupa saran ya. Saya ingin bertanya. Ya kakak silakan. Untuk yang pertama ini pendekatan yang digunakan ya. Jadi saya boleh dong mengetahui alasannya sehingga memilih pendekatan berbasis masalah atau hambatan. Kira-kira alasannya apa sehingga memilih pendekatan tersebut? Mungkin itu saja pertanyaan pertanyaan dari saya. Terima kasih. Kakak Aryardiansyah Talebong juga angkat tangan. Ditampung dulu pertanyaannya kakak Di supaya satu kali nanti. Ya, terima kasih. Sebenarnya pertanyaan saya sama dengan kakak Monika, terlanjur. Ya, terima kasih. Oke, siap. Satu pertanyaan kakak, ternyata 2 orang. Silakan bagi perwakilan kelompok 3, silakan dijawab. Sepikiran kita kakak Ardes ya. Masih adakah yang mau bertanya? Ya, silakan kakak ditampung dulu pertanyaannya, dia minimal 3 jawaban lah. Supaya kita saling berdiskusi. Oh, silakan kakak, silakan. Ya, untuk merespon pertanyaan dari kakak-kakak sekalian, mana ini teman kelompokku ini? Ya, absen dulu. Ada juga kak mendengar Ki. Iya, silakan absen. Kak Wiryaningsih. Siap Kak Wiryaningsih, ada Kak Wiryaningsih. Ada kak. Kak Hendra, Kak Samuel. Oh iya, 4 orang tadi balik sama Kak Samuel. Ya. Ada Kak Samuel, Kak Hendra. Tidak ada nih kayaknya. Oke, kakak silakan mungkin diambil alih. Saya serahkan ke teman saya Kak Wiryaningsih untuk merespon pertanyaan dari kakak-kakak tadi. Dipersilakan Kakak Wiryaningsih. Oke, terima kasih dari pertanyaan dari Kak Monika dan Kak Yardiansyah. Kenapa kami mengambil pendekatan berbasis masalah atau hambatan?
dari studi kasus yang kita pelajari bersama-sama pada hari ini, kita melihat ada suatu masalah di kasus tersebut. Mengapa kami mengambil pendekatan berbasis masalah? Di sini kita akan sama-sama melihat masalah dan fokus kepada masalah tersebut. Setelah itu, kita mencari solusi dari masalah tersebut. Jadi kita mengambil pendekatan berbasis hambatan dan masalah, dan lebih fokus kepada masalah yang berada pada studi kasus yang kita pelajari. Jadi intinya di sini kami fokus mencari titik masalahnya dulu sebelum kami mengambil satu kesimpulan atau solusi yang akan ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada dari Kak Monika atau Kak Aryansen tambahan atau masih ada kritikan atau saran, saya persilakan. Oke, silakan Kakak. Masih adakah itu menurut opininya dan pendapatnya Kakak Wiryaningsih? Silakan Kakak yang bertanya tadi, salah satunya Kakak Monika sama Kakak Yardian Setalebo, masih ada ketanggapan tak tentang ini? Oke, silakan Kakak. Terima kasih luar biasa kakak-kakak semua. Saya berharap kita semua aktif ya untuk saling memberikan tanggapan supaya sama-sama banyak menerima masukan juga. Oh, ternyata seperti ini ya. Kita seperti inilah siswa kita. Menurut pemikiran saya ternyata kita punya pandangan yang berbeda-beda ya. Kalau menurut saya semua pendapat itu benar ya. Semua pendapat itu benar karena benar salahnya pendapat kita itu adalah tergantung alasannya kita ya, kakak-kakak semua. Menurut studi kasus ini tadi sudah dijelaskan dari kelompok 3 bahwa alasannya memilih ini karena fokus pada masalah. Menurut saya kakak-kakak, di dalam kasus ini hanya ada satu masalah, yaitu belum adanya atau ini kepala sekolah yang takut duluan sebelum berperang ya untuk bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi. Itu saja persoalannya ya. Sementara hal-hal positif atau pikiran-pikiran positif yang menurut saya dapat kita jadikan titik fokus untuk memilih memilih pemikiran yang berbasis kekuatan atau berbasis aset, karena di dalam studi kasus ini banyak aset-aset yang mengarah ke hal-hal yang positif seperti adanya ini perkebunan kopi yang dekat dengan sekolah ya. Kemudian ada juga lapangan olahraga yang dimiliki oleh kantor perkebunan kopi tersebut. Kemudian di sini ada guru dan siswa yang begitu bersemangat untuk menggunakan alam yang ada dekat dengan lingkungan sekolah untuk proses pembelajaran. Nah, itu menurut saya hal-hal positif yang bisa dijadikan alasan untuk memilih memilih pikiran yang berbasis aset. Artinya perbandingan ya, perbandingan antara hal negatif ya bahasanya di ini, hal negatif dengan positif untuk memilih pemikiran berbasis apa. Itu dari saya. Mohon tanggapannya kakak-kakak yang lain dong supaya kita sama-sama terbuka, sama-sama punya pandangan untuk ini ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kakak Monika ya atas kesempatannya dan berbagi praktik baiknya sangat luar biasa ya ini sebenarnya Kakak Monika.
dia mengajak kita semua untuk saling aktif di ruangan Ya, ini, supaya ruangan ini, ya supaya kita berdiskusi dan saling berbagi praktik baik. Bisa saja kakak Reza beda pengalamannya di sana, bisa saja kakak Monika beda memang pengalamannya, kakak Wiraningsih. Tapi dalam kasus ini bisa dibilang kita harus berpikiran berbasis intinya kita berpikiran positif lah, asset based thinking ya kakak, pemikiran tak. Jadi bisa dibilang kita penyamaan persepsi dalam kasus ini, kita lihat hal positif yang ada di dalam dan jangan mengambil hal-hal yang negatif yang ada di dalam. Dalam artian di sini kita manfaatkan yang bisa dimanfaatkan, yang tidak bisa dimanfaatkan dilupakan. Misalnya contoh kayak dijelaskan kakak Monika tadi, luar biasa sekali. Kita manfaatkan lapangan olahraganya, kita manfaatkan kebun kopinya, walaupun Pak Kepala Sekolah agak kesusahan dan buat kita pesimis, tapi dalam artian ini kita yang coba lagi negosiasi, jangan berpatok sama kepala sekolah. Lembek mentalnya ya kepala sekolah, belum berjuang sudah mundur. Jadi bisa dibilang kita yang coba berjuang dulu. Oke ya kakak-kakak, untuk studi kasus 3 beres. Sekarang mengingat waktu tak ternyata sudah tinggal beberapa menit lagi dan masih ada kasus-kasus selanjutnya ini. Saya lanjut persentasenya ya kakak. Di slide selanjutnya. Oke. Saya belum stop share. Ya. Saya stop share dulu kakak. Semoga pembelajaran kita hari ini dan saling bertukar pikirannya kita hari ini menjadi ilmu kakak. Jangan dipikir bahwa itu kritik, tidak. Kita sekarang mulai berpikiran positif bahwa oh terima kasih ilmunya kakak Monika, kakak Ardes dan kakak-kakak yang lain. Begitu ya kakak pemikirannya kita ya. Oke, ini tadi pertanyaan pemantiknya. Sekarang saya lanjut saja. Apa itu deficit based thinking? Sekarang ternyata memang ada yang namanya deficit based thinking selain asset based thinking. Apa itu deficit based thinking? Ternyata deficit based thinking itu adalah hal-hal yang membuat kita berpikiran negatif sebelum berjuang kakak. Ya, bisa dibilang yang ini yang jadi penghambat tak bergerak. Jadi misalnya dalam kasusnya Pak Gerak tadi, dia di situ karena kepala sekolahnya malas berusaha, jadi itu Pak Gerak, kalau mau Pak Gerak itu berpikiran negatif, mungkin Pak Gerak tidak bergerak nih. Namanya digerak. Dia mungkin tinggal diam saja dan tidak melakukan apa-apa atau tidak berjuang sama sekali. Itu akan menjadi hal-hal yang menghambat kita. Jadi saya lanjut kakak, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking. Saya mau kakak satu orang saja menjawab atau raise hand kakak, raise hand supaya ruangan tak ini betul-betul aktif. Satu orang saja, kenapa kita kira-kira sebagai guru PJOK perlu diterapkan ini asset based thinking? Ada kakak-kakak partisipan dari kakak-kakak yang mau raise hand? Halo kakak-kakak. Kita mau dengar-dengar dulu pendapatnya kakak-kakak yang lain. Coba kita dengar dulu pendapatnya kakak Monika. Kakak Monika lagi angkat tangan. Ayo silakan. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya, kakak-kakak semua.
mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Kalau menurut saya, kakak-kakak, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan itu karena pendekatan asset based thinking ini mengarah pada bagaimana kita melihat hal-hal positif dari apa yang kita lakukan. Misalnya, kita melakukan suatu pembelajaran praktek ya, tetapi pada akhirnya apa yang tujuan dari yang ingin kita capai itu belum maksimal, ya belum maksimal. Jadi kita akan melihat hal-hal positif, bukan kenapa bisa salahnya di sini, tetapi hal positif yang kita lihat bahwa siswa saya ini sudah bisa melakukan passing bola voli misalnya, seperti itu caranya. Jadi tinggal yang belum mampu atau yang masih kurang bagus, kita belajarkan secara berpasangan. Jadi saling memberikan cara atau masukan, karena biasanya siswa itu akan lebih mudah mendapatkan pengetahuan atau lebih mudah melakukan kalau dia bersama dengan temannya, mungkin karena faktor apa ya, lebih rileks lah kalau bersama dengan temannya. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Kakak Monika atas praktik baiknya. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking. Sekarang Kakak Wiryaningsi lagi. Silakan Kakak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking, yaitu untuk memastikan suatu potensi pada siswa, meningkatkan motivasi dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi suatu tantangan di dunia olahraga. Ya, mungkin itu pendapat dari saya, Kak. Terima kasih. Siap Kakak, mantap nih Kakak, pendapatnya lumayan semuanya pendapatnya. Masih ada satu Kakak yang angkat tangan, Kakak ketua kelas, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Yang pertama, mungkin karena siswa dan guru motivasinya dan kepercayaan dirinya akan bertambah. Kemudian ada kerjasama atau kolaborasi antara siswa dengan guru. Kemudian yang ketiga, tercipta inovasi atau kreativitas antara guru dan siswa. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Siap Kakak, terima kasih semuanya atas berbagi praktik baiknya. Semoga kita saling bertukar pikiran dan bertukar pengalaman ke depannya. Saya lanjutkan slide-nya Kakak ya. Oke, ternyata pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK itu, guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki suatu kekuatan atau aset. Jadi kita diarahkan berpikir kekuatannya ya Kakak, bukan kekurangannya. Dan kedua, jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyaknya sumber daya yang dimiliki di sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kita lanjutkan ya Kakak, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK untuk mewujudkan visi sama dengan mencapai tujuan-tujuan dan atau prakarsa-prakarsa yang dibutuhkan dan mengatasi masalah atasi atau selesaikan. Jadi enak mengatasi masalahnya, kekuatan dan potensi akan digunakan di sini kakak-kakak. Oke, upayanya dari masalah tadi, upaya
mencari, mengatasi masalah. Dalam hal ini perspektif kita pasti ada sesuatu yang salah. Dan fokusnya cari kelemahan dalam sistem tersebut, masalah, kesulitan, atau batu sandungan. Pengalaman emosi biasanya dari berpikir berbasis masalah itu tidak menyenangkan. Beda dengan kekuatan potensi yang akan digunakan atau berpikir berbasis aset. Upayanya kemungkinan kita akan berpikir identifikasi, apresiasi, selidiki kekuatan, potensi, dan aset. Dan kita akan berperspektif seperti apa kekuatan, potensi, dan aset itu. Fokusnya kita mungkin akan apresiasi kekuatan, potensi, aset dalam sistem tersebut. Semangat gotong royong, kreasi, masalah, tantangan, atau batu lompatan, dan pengalamannya kita akan bahagia, kakak-kakak ya, kalau berpikir berbasis aset. Oke, di mana? Oke, sekarang sebenarnya ada kasus, kakak di sini ada kasus studi kasus 5. Kita lanjut saja ya, studi kasus 5 bagaimana, dan studi kasus 4 nanti saja ya kakak-kakak kita lanjutkan. Kita next saja, berhubung waktunya kita sangat mepet sekali sebenarnya, sekitar kurang lebih 4 menitan lagi ternyata. Kalau di rekaman sini, kita next saja ya kakak. Yang penting esensinya kita yang ingin dipelajari saat ini sudah sampai. Ini kita menuju tahap terakhir. Ini di tahap lakukan. Tahapan terakhirnya kakak ya untuk menuju tugasnya kita nanti. Sebelum ini tugasnya agak lama Ji, batasnya. Beda sama tugas yang kemarin itu langsung ada batasnya. Kalau ini agak lama, kan sekarang kita ada di modul 1.2. Nanti ini batasnya akan di modul 1.6. Tahapan ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Proses identifikasi sumber daya yang dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya. Apa yang ingin dilakukan kakak ini ya, yang ingin dilakukan masing-masing dari kakak-kakak di sini adalah mengidentifikasi sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Ini tugasnya ya kakak. Kakak-kakak diminta untuk mengidentifikasi masalah di satuan pendidikan masing-masing. Mengidentifikasi sumber daya di satuan pendidikan masing-masing. Jadi diminta petakan apa-apa sih asetnya yang ada di sekolah tak itu. Aset manusia, politik, budaya, agama, politik, lingkungan, dan yang itu tadi kakak yang di awal ya yang dijelaskan apa saja. Dan yang kedua, kakak-kakak dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Jadi LMS nanti akan disediakan tabelnya sendiri, tinggal di-download tabelnya, diisi untuk kerjakan tugas tak sesimpel itu Ji. Download tugasnya. Kalau ada yang tidak bisa download kakak silakan japri saya supaya saya yang downloadkan Ki. Terus kakak-kakak tinggal isi ya tugasnya. Begini bentuk tabelnya kakak. Nanti di LMS yang untuk dilakukan. Jadi kakak-kakak ini kalau bisa diingat Ki pertanyaan pemantiknya. Kita diminta mengidentifikasi berbagai sumber daya. Dan yang kedua, kakak-kakak diminta sumber daya, diskusikan di sekolahnya, apa sumber daya yang ada di sekolahnya. Ini 2 pertanyaan pemantiknya ya kakak-kakak untuk dijawab ini dan dikumpul di sebelum modul 1.6. Oke, selanjutnya. Pada akhir sesi hari ini tahap yang kita tunggu-tunggu ya kakak, akhir sesi. Pada akhir sesi kita hari ini, peserta memiliki perspektif berbasis aset, memiliki pemikiran berbasis aset.
Asset Based Thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Jadi walaupun ada kasus 2, kasus 5 dan kasus 4 tidak terbahas Kakak, ya tidak apa-apalah, setidaknya esensi materi kita telah sampai, membuat kita berpikiran berbasis aset ya Kakak. Oke. Oh, sudah sampai di tahap terima kasih. Oke ya Kakak. Saya sebelum tutup, saya mau salah satu kakak dulu untuk kembali berdoa. Siapa kakak yang mau berdoa untuk kali ini? Kakak, saya tunjuk nih deh, seru kalau berdoa ditunjuk. Supaya saya agak kenal-kenal dengar juga suaranya kakak-kakak yang lain. Foto bersama dulu kakak. Oh, luar biasa untuk dikasih ingat kakak, cocok. Tunggu ya kakak, saya stop share baru kita foto bersama. Aktifkan dulu kamera kakak-kakak, baru kita foto. Lumayan jadi status WA. Kakak Son, di jalan kakak Son. Kakak Reza, kasih nyala saja kamera kakak Reza. Biar aja. Baik kakak-kakak, semua kakak-kakak di sini ternyata tidak mau kasih nyala kameranya kalau bawa materi ya. Oke ya kakak, bergaya dulu, satu kali dulu. Ya oke. Terus ini mulai kakak Reza ini pimpin doa bagus. Bentar ya kakak Reza. 1, 2. Oke, gaya apa lagi kakak bagus? Yang keren-keren. Gaya bagaimana kakak Ardes bagus? Begini Raka. Begini Raka. Oke, begitu beda yang ikuti kakak Ardes. Coba kasih. Begini beda yang kakak Ardes bilang. Gaya apa itu? Kakak Ardes bilang. Apa ini kakak Ardes? Gaya apa itu? Ayo. Gaya yang muda. Ayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, mantap kakak, luar biasa. Mantap sekali Kak Reza. Oke. Sekarang berdoa. Kakak Reza, silahkan pimpin doa kakak Reza. Pasien kakak Reza. Halo kakak Reza, silahkan coba bicara kakak Reza. Terlalu kecil suara tak? Oh, bermasalah mic-nya kakak Reza, diganti nih. Nanti kakak Reza ya setelah ketemu pribadi sama saya perhatikan mic. Ada juga kakak Meviana itu tidak bisa menyala mic-nya biasanya. Bagaimana kakak Matius Demangopo, bagaimana bisa pimpin doa? Oke, secara Oke, baik, Kak. Siap. Baik. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu pada sore hari ini Tuhan. Menaik segala berkat dan pertolongan yang selalu Engkau nyatakan sepanjang kehidupan kami. Nyata Tuhan telah memberikan waktu yang terbaik menerima materi dari fasilitator. Ini Tuhan dan kami lalui oleh karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Selanjutnya kegiatan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam pengasihan Tuhan. Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Ungkapan terima kasih kami Tuhan, doa kami sempurnakan dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak fasilitator. Terima kasih kakak ketua kelas. Oke, saya stop share di kakak. Saya stop record dulu kakak ya. Oke.